Ya, pemirsa, kinerja sektor properti diprediksi akan membaik pada semester kedua pada tahun ini. Kondisi ini akan mendongkrak kinerja penjualan properti, baik rumah tapak, apartemen, ruko, hingga perkantoran. Lantas, bagaimana memanfaatkan peluang yang tersimpan dari bisnis jual beli properti? Kita akan membahasnya bersama dengan pakar properti, Bapak Panangian Simanungkalit. Pak Panangian, selamat pagi. Selamat pagi, Kevin. Pak Panangian, kalau kita bicara mengenai semester kedua tahun ini apakah kalau menurut Anda dengan berbagai sentimen yang ada begitu apakah ini saat yang tepat untuk bisnis properti? Iya, kalau dari segi pembeli, ini saat yang tepat. Karena apa? Harga-harga masih di bawah. Ya, jadi rumusnya investasi properti itu, belilah ketika harga di bawah, juallah ketika harga sudah tinggi. Jadi ini yang tepat, waktu yang tepat. Tapi ada nggak sih sebetulnya momen yang bisa dibilang kalau bisnis properti itu tidak tepat? Karena setahu saya itu bisnis properti itu kapanpun selalu tepat, karena harganya selalu naik, benar nggak? Iya, bisa. Jadi ada dua sisi ngelihatnya. Kalau misalnya kapanpun tepat, misalnya untuk ekonomi Indonesia lah, seperti itu contohnya. Karena apa? Ekonomi Indonesia itu cepat rebound. Jadi hampir nggak ada waktu yang tidak tepat. Hampir nggak ada tuh ya. Nggak ada. Karena apa? Rebound itu maksudnya ekonominya menggeliat di semua bidang gitu. Jadi kalaupun terjadi kelesuan misalnya ya, ada siklus yang menurun, itu cuma sebentar. Jadi artinya ada teori bahwa kalau di saat yang ekonomi pun tidak terlalu bagus, tapi pengembangnya memberikan diskon, sama aja. Karena growth terus. Tapi tidak seperti itu di Australia, tidak seperti itu di Singapura. Karena apa? Sekali lesu itu bisa 10 tahun. Oh, beda begitu? Oh, beda sekali karena sudah mature gitu lah. Ekonominya sudah tumbuh demikian tergantung sama pariwisata gitu. Nah, kalau Indonesia kan enggak. Jadi lebih banyak tergantung pada konsumsi domestik 60%. Jadi selama konsumsinya bagus dijaga pemerintah, selama itu pun ada pembelian. Jadi selama itu pun ada pembangunan di mana-mana. Itu yang membuat itu. Tetapi kalau Anda mengatakan sekarang saatnya dilihat dari siklus. Sekarang saatnya beli. Pak Panangian, tapi kalau misalnya orang mau investasi properti begitu ya di semester kedua pada tahun ini, yang perlu diperhatikan tuh apa? Apa yang diwaspadai itu ada nggak ya? Kalau yang diwaspadai sih nggak terlalu perlu lagi. Karena apa? Sekali lagi kita kan lagi dari bawah nih. Jadi hanya ada ke atas. Jadi yang diwaspadai itu sebenarnya nggak terlalu ada dari risiko ekonomi ya. Nah tentu yang diwaspadai adalah jangan salah beli properti lokasinya misalnya. Ada pengembang-pengembang yang tidak terlalu pengalaman dipaksakan gitu. Memanfaatkan momentum akhirnya dia membangun di sebarang tempat. Ya kan. Kadang-kadang lokasinya belum selesai ya, bahkan ada pengembang yang belum selesai surat tanahnya dijual gitu ya. Nah itu harus dihindari karena biasanya konsumen yang dirugikan ya. Nah, jadi bisa dikatakan apa? Lokasi, kemudian pengembangnya, kemudian tentu prospeknya. Jadi kan banyaknya pengembangan itu di mana-mana sehingga cenderung orang akan tergoda untuk menganggap properti itu sama aja di mana aja gitu. Nah makanya dia itu yang harus dihindari, hati-hati lah. Pak Panangian, kalau lokasi nih kita bahas satu persatu ya. Kalau lokasi yang kalau menurut Anda itu paling kemudian akan mendapatkan keuntungan paling besar nantinya, itu yang seperti apa? Lokasi yang seperti apa? Ya, karakternya lokasi yang memiliki aksesibilitas yang semakin baik gitu loh. Terus kemudian maksudnya ya semakin baik berarti ada pembangunan jalan yang konsisten lah. Ya. Misalnya dulunya belum ada jalan tol, jadi ada ya, itu satu faktor. Kemudian dulunya lebarnya jalan berapa meter dilebarin ya. Kemudian di mana banyak orang yang ke sana. Jadi misalnya dari mana taunya? Dibangun sekolah. Berarti kan dia akan mengetrack anak-anak kalau mau dia sekolah SD. Tapi kalau dibangun universitas, dia akan mengetrack fakultas, ya kan? Nah, berarti makin banyak kegiatan di sana kalau dibangun misalnya sebuah bioskop, rumah sakit. Nah, itu akan mengetrack orang. Jadi itu namanya pusat pertumbuhan. Makin banyak di sana pusat pertumbuhan, makin banyak manusia di sana untuk menciptakan pasar gitu. Jadi itulah lokasi yang disebut lokasi yang sunrise. Gitu. Jadi infrastruktur, kemudian pembangunan pusat-pusat kegiatan. Yang ketiga pemerintah daerah. Bagaimana pemerintah daerah sana punya visi nggak untuk membuat sinergi antara misalnya kayak kota Jakarta nih.
Pemkop Tangerang misalnya punya visi nggak sinergi untuk membangun katakanlah jalur sinergitas antara pembangunan Kota Jakarta dengan mereka. Ya, Baik. itulah. Pak Panengan, satu hal yang juga tadi Pak Panengan bilang penting itu adalah pengembang ya. Ini kalau kita cermati di wilayah Jakarta sendiri, mungkin di wilayah lain juga, ini banyak sekali pengembangnya ya. Kemudian kita bagaimana bisa membedakan pengembang yang ini lebih serius atau lebih betul-betul berniat gitu untuk mengambil properti? Ya, memang saya perlu sampaikan di sini ya. Itu kelemahan dari undang-undang sebenarnya ya. Jadi undang-undang di Indonesia ini memang tidak membatasi, membuat entry barrier kepada pengembang untuk menyeleksi pengembang-pengembang yang layak masuk di pasar. Seperti kalau kita kan ada obat tuh, ada kan izin ya, obat nggak boleh sembarangan dijual, ya kan. Nah, harusnya properti sudah saatnya dibuat seperti itu. Seperti di Singapura, Malaysia, namanya ada Housing Developer Act. Jadi undang-undang khusus untuk pengembang itu. Saking banyaknya yang dulu di zaman dulu ya ketipu lah. Nah, jadi kalau Anda nanya tadi, bagaimana caranya? Ya hanya kecerdasan masyarakat yang bisa mengendalikan dirinya untuk menghindar dari itu kan. Bahkan ada yang investasi yang bodong ya. Beberapa pengaduan kayak OJK itu ya juga berbasis properti. Dia menjanjikan uangnya mau ditaruh di properti ya. Orang bisa percaya aja dengan brosur gitu ya. Nah, jadi pertama dari segi pencegahan dulu. Sebenarnya sudah saatnya pemerintah membuat undang-undang yang lebih tegas untuk melarang jangan semua pengembang yang berkedok sebenarnya bukan pengembang, hanya berkedok sebagai penipu aja masuk ke pasar ya. Nah, yang kedua, bagaimana melihat pengembang itu adalah bagaimana pengalaman pengembang itu di masa lalu. Misalnya, pengembang itu pernah membangun ini, kita tinggal pergi ke sana. Kan kita bisa buka website, pengembang yang sudah dibangun apa aja. Makin banyak yang sudah dibangun dan makin terbukti semua yang dibangun itu terisi, maksudnya banyak orang di sana, ya udah berarti memang pengembangnya memang sudah menjadikan usaha itu sebagai obsesinya. Jadi nggak mungkin dia melukai dirinya kan. Yang penting jangan percaya kalau lihat brosur-brosur gitu. Jangan. Lihat dulu faktanya di lapangan. Oke, baik Pak Panengan, kita masih punya satu segmen lagi. Ya, baik. Kita bahas usai jeda, pemirsa telah sama kami di Market Corner.